Como 1907, klub sepak bola Italia milik pengusaha Indonesia yang kini berlaga di Serie A, mengumumkan pembelian 9 pemain baru dengan belanja sekitar 10 juta euro. Ali Jassim, striker Irak berusia 20 tahun kini bergabung dengan Como. Jurnalis TV1.ai, Apni Jayaputra kembali berbincang dengan Mirwan Suwarso yang mewakili pemilik Como. Mas, Yuk. saya lihat dari susunan line up terbaru itu ada 8 yang masuk, 7 keluar ya Mas. Koreksi saya kalau salah. Kurang lebih ya mungkin ya. Ya kurang lebih gitu ya. Yang menarik itu Iya. ada, saya beri catatan ini ada Ali Jassim dari Irak. Ya Mas, ini kayaknya yang wajah Asia. Oh 9 berarti yang masuk ya. 9 yang masuk. Ada Ali Jassim dari Irak, umur baru 20 tahun. Nah, Mas, dasar pertimbangan Ali Jassim, ini kan pemain Asia ya Mas ya. Artinya ini kan radarnya, waktu kita wawancara semula kan Mas Mirwan masih berpikir itu non EU ya. Ya. Non EU. Tapi ini kenapa tiba-tiba ada nama Ali Jassim yang menjadi pertimbangan Mas Mirwan untuk memperkuat skuadnya Como, Mas? Jadi kita ini kan punya jatah non EU cuma 3 ya. Yang pertama kita sudah ada namanya pemain Ben Kone Lasine, cuman dia lagi udah cedera, nggak bisa kita apa-apain, jadi slot itu kosong. Udah kepake sama dia. Nah, slot kedua kita ini kita putuskan buat kita kasih ke Ali Jassim karena meskipun awalnya dia nggak masuk di radar kita ini kan punya network data, di mana tim data kita itu bekerja sama dan melayani beberapa klub di Eropa juga. Jadi perusahaan data kita itu perusahaan terpisah, bukan di dalam klub Como itu sendiri. Oke. Nah, perusahaan data kita itu bekerja sama dengan beberapa klub di Liga Utama Belanda, di Liga Utama ada 2 klub di Liga Utama Premier League yang pakai data kita, dan juga satu lagi di Prancis sama di di Spanyol. Kebetulan salah satu cara kita bekerja sama itu adalah kalau sampai ada tim yang memantau pemain dan menggunakan sistem kita untuk menganalisa kualitas pemain tersebut atau sejarah tersebut, maka data itu harus di-sharing. Itu kerjasamanya. Jadi yang pertama mau ngejar mereka itu, ngejar si Ali Jassim itu adalah klub di Inggris, bukan kita sebenarnya. Dia klub di Inggris, dia mau kontak, terus ada satu klub utama di Belanda juga, yang gue nggak bisa sebut namanya, kecuali pernah ada pemain namanya Johan Cruyff main di situ. Itu juga mau ngambil pemain ini juga, tapi dua-duanya itu belum convince untuk bisa langsung ambil dan bina gitu kan, ambil jangka panjang. Mereka nanya kita, ini kalau kita yang mau ambil, kita mau ambil resikonya nggak? Jadi kita waktu itu kita bilang, kita analisa datanya bersama-sama antara 3 klub ini, lalu kita putuskan untuk levelnya dia paling cocok di Itali dulu. Tapi kualitas dia itu sudah terlihat bahwa dia masuk kualitas dalam pool 60% pemain terbaik di Serie A untuk kualitas penyerang. Jadi di usia 20 ya, itu jarang banget. Ada pemain yang bisa masuk ke 60% tier pemain terbaik Serie A, penyerang terbaik Serie A. Sebagai perbandingan, pemain Como saja yang waktu itu penyerangnya masuk 60% terbaik itu cuma 1. Sebelum kita belanja ya, sebelum kita beli Belotti, yang di Belotti kan masuk 20% tertinggi. Cutrone kita punya Cutrone aja yang 40% tertinggi lah masuk. Nah, dia ini baru 20 tahun tuh udah 60%. Kalau dia dimasukin ke Liga Belanda, dia bisa lebih tinggi, tapi kebetulan klub itu sudah punya 4 pemain serang duluan. Kita nggak punya sayap. Jadi kebetulan, oh yaudah taruh tempat kita dulu aja. Jadi pertimbangan ini kerjasama antara kita bertiga untuk mencoba mengembangkan satu pemain ini. Apakah selanjutnya dia berangkat ke tempat lain atau gimana? Itu nanti akan dilihat sesuai dia perkembangannya gimana. Iya. أنا سعيد بالتوقيع مع نادي كومو وأطلع بأسرع وقت إن شاء الله التحق مع الفريق وأقدم كل ما أقدم من أجل النادي. Baik Mas, itu soal Ali Jassim. Saya juga minta keterangan Mas Mirwan soal ex pemain MU, Mas. Ini pertimbangannya, Mas, merekrut Rafael Varane ini gimana sih, Mas?
Sebelum Varane kita ngambil pemain center back dari Italia namanya Alberto Dossena. Yap. Dia termasuk kalau di matriksnya dia termasuk top 20% back di Italia. Umurnya baru 26 dan dia diproyeksikan untuk masuk timnas Italia dalam waktu setahun 2 tahun ke depan. Kita beli dia dari Cagliari, investasinya cukup besar dan melihat kebutuhan dari pelatih, kalau tim baru promosi ini kan kita harus ke kandangnya Juventus, kandangnya Inter Milan, AC Milan, diperlukan pemain-pemain senior yang sudah terbiasa menghadapi tekanan. Untuk juga kita mengembangkan investasi kita di si Dossena, diperlukan kayak pendamping yang bisa menjadi kayak mentor dan pembinanya dia. Oleh karena itu kita mencari back yang berpengalaman, center back yang berpengalaman untuk bisa membantu meningkatkan value-nya si Dossena ini. Dan kebetulan yang available kita ketemu sama Rafael Varane. Varane juga sedang mencari klub baru setelah meninggalkan Manchester United dan dia sudah mengenal Project Como. Dia ingin terlibat di bagian organisasi klubnya juga, pengembangan bisnisnya juga, tidak hanya sekedar bermain. Jadi kedua hal itu menjadi hal yang cocok lah buat kita berdua. Kebutuhannya dia sama kepentingan kita kebetulan sama ketemu. Jadi di situ kita bisa merekrut Rafael Varane. Ciao, sono Rafa. On se voit très vite pour la présentation officielle à Como. Forza Como. Mas, Como juga belanja nih ada dari Sampdoria, kiper ya Mas, Audero. Kemudian dari Villarreal FC itu ada Reina ya, kiper juga. Pepe Reina dan Alberto Moreno ya Mas. Yang Sampdoria ya? Iya, Sampdoria dengan Villarreal. Kalau Villarreal itu kan kebetulan ada dua pemain yang habis kontrak, Alberto Moreno yang mantan pemain Liverpool dan juga Pepe Reina yang juga mantan Liverpool. Pepe Reina kita canangkan sebagai kiper kedua, tapi juga menjadi kayak motivator di ruang ganti di belakang. Dia kan sudah menjadi rekan bermainnya Cesc di timnas nasional, timnas Spanyol cukup lama, dan dia melihat menurut Cesc diperlukan figur seperti Pepe Reina yang bisa membantu ningkatin semangat anak-anak di belakang lah kasarnya kayak gitu. Motivator off the pitch. Jadi memang dia didatangkan untuk sebagai guru dan Pepe Reina sendiri juga akan menjadi direktur akademi sepak bola yang kita buat, yang sedang kita akan dirikan di Como. Bukan akademi untuk ini ya, untuk sekolah, untuk tim bolanya sendiri, tapi kita bikin sekolah di mana anak-anak dari Eropa dan Amerika bisa melanjutkan SMA-nya di Como sambil mengikuti pendidikan sepak bola yang kualitasnya profesional dengan harapan bisa mendapatkan beasiswa untuk kembali ke Amerika, masuk ke Universitas Amerika. Dan Pepe Reina juga itu akan menjadi direktur goalkeeper akademi kita. Jadi dengan ada dua tujuan itu, dia menjadi satu figur yang cocok banget buat kita, memandang untuk kebutuhan sekarang, untuk menjadi motivator di ruang ganti, tapi juga untuk menjadi salah satu direktur di sekolah sepak bola yang akan kita bangun di Eropa ini. Alberto Moreno juga hal yang sama. Kita kemarin sudah punya dua back kiri yang bagus, tapi diperlukan pemain yang lebih berpengalaman. Jadi saya pelatih meminta backline kita empat pemain bertahannya harus yang berkualitasnya jauh lebih tinggi daripada rata-rata yang di liga, atau yang punya pengalaman bermain di tingkat yang tinggi. Makanya diambil Alberto Moreno karena sampai sekarang pun di Villarreal dia juga masih termasuk salah satu back terbaik di sana. Kebetulan dia keluarganya pengen pindah dari Spanyol, jadi kita bisa merekrut dia tanpa transfer. Dan sebentar lagi kita juga lagi mengambil back kanan ya. Itu yang lagi kita mau isi posisinya. Kita harapkan bisa kita selesaikan negosiasinya seminggu 2 minggu ini lagi. Audero sendiri sebenarnya awalnya kita mau ngincer kiper timnas Spanyol juga, Pau Lopez, temannya Cesc juga. Namun negosiasi sama Marseille nggak selesai-selesai ya. Mereka udah sepakat, udah oke. Negosiasi sama Pau Lopeznya juga udah beres. Dia bilang udah semua tinggal berangkat. Tapi
izinin untuk berangkat. Katanya mereka membeli pemain kiper baru dulu. Nah, kita nggak bisa nunggu. Iya. Kebutuhan utama yang diminta SES itu adalah kiper yang bisa distribusi menggunakan kakinya bagus ya, karena dia pengennya itu build up play-nya dari belakang, bukan yang cuma nendang ke depan terus langsung kehilangan bola dan diserang balik. Dan dilihat kandidat-kandidat lain, kiper yang bisa dibilang distribusi kakinya bagus, permainannya bagus, itu salah satunya kebetulan masuk ke Audero. Jadi setelah kita nggak bisa mendapatkan Pau, mau nggak mau kita beralih ke pilihan kita yang sebelumnya, si Emil Audero. Dan kalau sebelumnya Sampdoria tidak mau melepas dia, kebetulan setelah kita negosiasi dengan Pau mungkin sebulan ya berlangsung, kali ini mereka mau melepas Audero karena kondisi mereka juga udah berubah juga. Ciao tifosi del Como, sono veramente felice di essere qua, non vedo l'ora di iniziare e vedervi tutti allo stadio. Un grandissimo abbraccio. Ciao. Di angka berapa sih Mas kalau boleh tahu bursa transfernya Como? Belanjanya itu kita pecah 4-5 tahun sih rata-rata ya. Jadi kalau pembayaran tahun ininya paling-paling cuman kita cap di 10 juta net ya. 10 juta euro 10 juta euro. Nah, jadi kita harus, untuk lebih itu kita harus menjual pemain kita juga. Dan so far kita sudah menjual 7 pemain ya. Masuk sekitar 9 pemain baru ya Mas? Iya, dan kita lepas 7. Lepas 7 ya. Mas, dengan squad yang baru ini, Mas sejauh mana optimisme Mas Mirwan ya Mas? Como di Serie A kali ini. Target yang diberikan kepada mereka seperti apa, Mas? Harusnya kita bisa bertahan, mengambil posisi bertahan di Serie A dulu. Kalau kita bisa lebih ke posisi yang lebih tinggi, itu juga optimal. Tapi harusnya kita hanya baru bisa lebih akurat melihat apa yang kita bilang namanya predictive modeling, di mana kita akan bersaing setelah bermain 10 kali. Jadi untuk sekarang sih masih belum berani ngomong, tapi kalau kita bilang target kita yang penting survive dulu aja di Serie A. Adidas dan Uber kini ikut bersama mengembangkan branding Como FC. Bahkan Uber menjadi sponsorship mereka pertama di dunia dalam sepak bola. Sementara Adidas memiliki strategi yang berbeda dari sekadar menjual jersey. Mas, ini dari komersial Anda udah launching jersey baru yang kemudian disponsori oleh Adidas dan Uber gitu ya Mas. Jadi sejauh mana pembicaraan dengan mereka sih Mas dalam sponsorship terhadap brand dan branding terhadap Como Mas? Ini kalau yang pertama yang Uber dulu ya. Uber itu ini adalah Como adalah tim pertama mereka di dunia di mana mereka mensponsori gitu. Kalau di Prancis mereka pernah menggunakan Uber Eats sebelumnya, tapi Ubernya sendiri, Como adalah tim pertama, ada tim pilihan mereka yang pertama untuk mereka masuk ke dunia sepak bola. Diskusi kita sama mereka cukup kompleks, cukup lama, tapi dengan tujuan mereka melihat Como itu bisa menjadi kayak pusat perhatian Eropa untuk mengembangkan atau mengembalikan nama Uber di Eropa, yang memperkuat nama Uber di Eropa. Jadi kita juga akan banyak mempunyai inisiatif baru yang baru akan kita lepas mungkin dalam waktu bulan September, Oktober nanti ke depan ya, kerjasama kita sama Uber, apa yang bisa kita lakukan di Eropa. Kalau dengan Adidas, ini juga sesuatu yang menarik karena sebelumnya kan kita bekerja sama Area, di mana desainer kita waktu itu di Prasetyo yang mendesain semua bajunya. Waktu kita beralih ke Adidas, karena mereka melihat kita menjadi satu tim yang menjadi perhatian di Eropa juga dan bisa diajak kerjasama komersilnya, kemampuan kita melebihi mungkin ya dari klub-klub lain. Kita lebih fleksibel, kita juga punya marketing arm yang kuat juga. Untuk kita melakukan inovasi bersama, dianggap tuh seru. Tapi kendalanya karena kita partnership-nya masuknya deal-nya agak di akhir, kita belum bisa menggarap jersey karya kita sendiri yang biasanya dikerjakan oleh Mas Didit. Jadi itu baru bisa buat musim depan. Untuk musim ini kita apa adanya lah yang bisa cepat aja produksinya dan desainnya. Namun belum apa-apa juga kayaknya pre-order kita udah jalannya cukup tinggi ya, cukup cepat sekali penjualannya. Barangnya belum ada tapi ordernya udah hampir mencapai 5 ribuan jersey. Memang itu mungkin
untuk ukuran Como itu sudah bagus, tapi mereka melihat kerja sama Como itu bukan hanya untuk klub sepak bolanya aja, tapi juga untuk mengembangkan brand Como itu sendiri, kotanya ininya ya. Kita akan bikin toko Adidas Como bersama di sini dan juga akan melepaskan koleksi-koleksi Adidas Como yang hanya ada dipasarkan dari toko kita dan online ke seluruh dunia. Jadi mereka menganggap Como itu menjadi salah satu partner layaknya Stephen Bonner atau kayak Stan Smith-nya mereka gitu. Jadi kayak kolaborator bersama untuk melakukan desain-desain yang akan dipasarkan ke seluruh dunia. Saya ngelihat misalnya bahwa ketertarikan orang Indonesia terhadap Como itu mulai naik karena mereka tahu bahwa ini klub milik orang Indonesia. Dan saya mau tahu bagaimana Mas Mirwan mengembangkan fanbase di Indonesia, Mas? Ke Indonesia kita sudah perlahan kita juga pastilah kita kan meskipun pasar utama kita adalah Amerika dan Eropa, karena ini aja ya kedekatan ya, dan kebetulan kan Como itu adalah destinasi terbesar bagi turis-turis Amerika. 60% dari turis yang datang ke Como itu adalah semuanya dari Amerika. Jadi itu pasar utama yang kita bidik pasti di sana, dua pasar ini. Tapi Indonesia juga kita kembangkan ya. Makanya kita juga bikin akun yang khusus dalam bahasa Indonesia supaya di Indonesia juga bisa lebih dikenal. Kita juga sudah buka online store di Blibli untuk memasarkan produk-produk Como lewat Blibli juga. Dan alhamdulillah produk yang tahun lalu semuanya ludes ya, benar-benar total habis yang ada di Blibli. Kedepannya lagi sebenarnya kita tuh kepengen gimana tantangan buat kita itu gimana kita bisa mengembangkan relationship dengan negara-negara lain dengan bahasa lain, tapi tidak mengasingkan fans-fans yang ada di Como itu sendiri gitu kan. Jangan sampai orang Italianya merasa kita nggak memperhatikan keitalian mereka itu sendiri. Jadi kalau di Italia itu komunikasinya kita pecah. Yang di Instagram itu lebih ke bahasa Inggris utamanya, di Facebook buat yang orang-orang Italia karena rata-rata mereka masih menggunakan Facebook ya. Kita juga ada WhatsApp group khusus untuk fans Italia kita yang membernya juga udah hampir 100 ribuan lebih lah gitu. Itu untuk beli tiket semua kayak gitu-gitu mereka rata-rata kayak gitu. Nah di Indonesia kita masih mencari cara yang terbaik ya. Karena kita juga sadar kita bukan Juventus, kita bukan AC Milan, kita bukan Inter Milan. Jalannya untuk menjadi tim yang bisa dikenal tuh masih panjang. Jadi masih meraba-raba lah kita kasarnya. Mas Mirwan, ini wawancara kita kedua. Saya harap kita terus akan update. Saya akan menghubungi Anda jika ada beberapa isu menarik tentang Como. Mas Mirwan bisa bercerita di tv1.ai. Terima kasih banyak Mas Mirwan atas interviewnya hari ini. Thank you. Sukses buat Como. Terima kasih Pak Ani. Como 1907 kembali ke Serie A setelah beberapa dekade. Tapi seperti kata Mirwan Suwarso, perjalanan masih panjang. Klub milik kelompok usaha Jarum ini akan membuktikan eksistensinya di Serie A dengan manajemen klub yang lebih baik. Dan ini yang penting, baik keputusan soal pemain, kepelatihan, kompetisi, dan pemasaran, semuanya dilakukan dengan basis data yang kuat. Saya Anya, presenter Artificial Intelligence dari tv1.ai. Sampai jumpa.